Bapak Ibu Saudara mau belajar satu tema hari ini. Bapak Ibu temanya 1 jam, 1 jam saja. Bapak Ibu, apa yang dipikiran Bapak Ibu ketika mendengar 1 jam saja? 1 jam saja ku telah bisa. Aduh, kalau pokoknya banyak lagu yang 1 jam saja Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar 1 jam saja maksudnya apa? Saudara, saya mau mengajak kita, saya mau tanya ke kita, 1 jam itu lama atau sebentar? Bapak Ibu, 1 jam itu lama atau sebentar Bapak Ibu? Bisa sebentar, bisa lama Bapak Ibu, tergantung. Nah, digantungnya sama ini. Kalau kita lagi jalan-jalan 1 jam itu, kurang Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau ada kunjungan kerja, kemudian dikasih waktu luang 1 jam untuk jalan-jalan, biasanya komplain. Oh kurang pak, 1 jam nggak cukup untuk kami. 1 jam itu baru keluar hotel udah habis. Mereka maunya apa setengah hari. Kalau 1 jam katanya kurang. Ada juga yang nonton bioskop, mana cukup nonton bioskop. Bioskop itu kurang lebih 1,5 jam baru cukup. Satu film. Kemudian, apalagi nih main HP. Biasanya kalau kita main HP, scroll TikTok, scroll Facebook, biasanya kita bilang, semenit aja deh. Tapi nyatanya, kok 1,5 jam depan HP. Nggak terasa Bapak Ibu. Dan kemudian kalau kita lagi belanja, rasanya 1 jam itu kurang ya. Dan juga kalau lagi, apalagi yang berduaan dengan pacar, aduh 1 jam itu berasa 1 menit. Aduh, siapa nih yang punya pacar nih? 1 jam itu, aduh, kurang boy. Nah, apalagi kalau kita lagi nunggu, tapi kalau lagi nunggu orang 1 jam, lama pak, sebentar. Lama, kok dia belum datang? 20 menit. Bapak Ibu saya tipe orang yang kalau janjian sama orang, saya biasanya datang 15 menit atau setengah jam sebelumnya dengan harapan orang itu datang tepat waktu. Tapi kadang telat 10 menit, telat 15 menit bagi saya itu lama, apalagi telat setengah jam Bapak Ibu Saudara. Itu lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 jam itu ternyata bisa kita simpulkan kalau sesuatu yang mengasihkan, maka 1 jam itu serasa singkat. Tetapi kalau sesuatu yang membosankan, sesuatu yang korbanan, 1 jam itu sangat-sangat lama. Bapak Ibu Saudara, kita baca satu firman Tuhan di Matius 26 ayat 40 sampai 41. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta berjaga-jaga dengan dia 1 jam saja. 1 jam lama apa sebentar? Kadang lama, kadang sebentar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi apa yang terjadi? Semua murid Yesus yang dibawa, ada 2 orang, Petrus, Yohanes, bukannya mereka berjaga-jaga dalam doa, tetapi mereka sedang apa? Tidur. Bapak Ibu Saudara, saya yakinkan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ketiduran di ruang gereja kita ini keterlaluan. Kenapa? Panas, nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang masih ngantuk, bilang sama dia, kamu masih sehat boy. Panas gini masih ngantuk. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pikir ya, nanti kalau jemaat kita terlatih untuk tahan ibadah, baru mungkin dikasih ruangan ini dingin.
Jadi dilatih dulu untuk mata melek, Bapak Ibu Saudara, dikasih hangat-hangat dulu. Nah, murid Yesus Petrus dan Yohanes disuruh berjaga-jaga karena Yesus sedang berdoa, dan juga diharapkan mereka berdoa walaupun mereka tempatnya agak terpisah. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya mereka berdoa, tapi mereka dalam hadiratnya. Mereka lagi dalam hadiratnya, tertidur pulas, tertidur nyenyak. Bapak Ibu Saudara, kami dulu pas di Jogja, kami sering mengadakan doa semalam suntuk. Namanya juga semalam suntuk. Aduh Bapak Ibu Saudara, makanya diganti doa semalam sukacita. Karena kalau doa semalam suntuk beneran suntuk. Biasanya Bapak Ibu Saudara, jam-jam 10 sampai jam 12 itu jam-jam rawan. Dan biasanya kalau bernyanyi, berdoa, biasanya sambil tutup mata, itu kita bingung antara dia dalam hadiratnya atau dia dalam lamunan tidur. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara, kalau udah jam 10 ke atas apalagi sampai pagi, biasanya yang selamat itu hanya beberapa orang. Yang lain tinggal begini. Seperti ini Bapak Ibu Saudara, mukanya. Bahkan ada yang sampai ngeces liurnya, netes Bapak Ibu Saudara. Nanti suatu saat kita juga mengadakan doa satu semalaman, tapi kita latih dulu. Karena takutnya Bapak Ibu Saudara, kita doa semalaman, kita semua tidur. Nah, peristiwa ini diminta berjaga-jaga 1 jam, mereka malah tidur Bapak Ibu Saudara. Jadi, saya mau tanya kepada kita, apakah berjaga-jaga itu doa, menyembah, baca firman 1 jam, lama tidak? Sekali lagi, berdoa, nyembah Tuhan, baca firman 1 jam saja, apakah itu atau tidak? Amin. Kita buktikan Bapak Ibu. Hari Rabu kita ada worshipnya 1 jam saja. Berapa yang datang? 3, 4 orang, 5 orang. 1 jam saja ku telah bisa berdoa, nyembah Tuhan, dengar firman. Bapak Ibu Saudara, kita harus berjaga-jaga. Di ayat selanjutnya dikatakan, engkau harus berjaga-jaga, engkau harus berdoa, supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi setiap kita berjaga-jaga, kita berdoa di hadirat Tuhan, memang mungkin kita tidak merasakan apa-apa, tetapi ingat baik-baik, engkau sedang berjaga-jaga atas banyak hal dalam hidupmu. Engkau sedang berjaga-jaga atas masa depanmu, engkau sedang berjaga-jaga atas keluargamu, engkau sedang berjaga-jaga untuk usahamu, dan apapun itu, engkau sedang berjaga-jaga di atasnya pada saat engkau berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi tidur rohani, bukan tidur jasmani. Ada orang yang ke gereja, tapi sebenarnya rohaninya sedang tertidur. Tidur rohani adalah kondisi ketika seseorang tidak lagi memiliki gairah rohani dalam hatinya. Mungkin kalau ada, dia akan tanya, ibadah itu apa sih? Ibadah itu gunanya apa sih? Ibadah itu capek-capek. Ngapain sih ibadah? Ini baru pulang kerja nih, capek nih. Kalau dirimu sudah tidak ada gairah untuk ibadah, hati-hati. Jangan sampai engkau tertidur rohanimu. Ketok kiri kanan. Bro, jangan tidur rohani bro. Melek bro. Jangan tertidur. Apalagi tidak lagi merasakan kegembiraan saat beribadah. Nggak ada sukacita lagi Bapak Saudara. Dari awal datang di depan, sampai duduk, sampai pulang, mukanya masam terus. Nggak
minum sama sekali. Shalom. Ya. Pulang juga. Hei Bapak, selamat datang. Ya. Nggak ada lagi rasa kegembiraan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak ada rasa gembira? Karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya orang yang selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti akan gembira hatinya. Jadi kita di tempat ini harus pastikan nih satu persatu kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya hati yang galau jadi ceria. Yang punya banyak utang tetap bahagia karena pasti percaya, pasti lunas. Amin. Yang punya beban berat tetap bahagia sebab ada Tuhan Yesus yang sama-sama memikul beban kita. Yang lagi sakit tetap bahagia sukacita sebab Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Kalaupun tak disembuhkan Tuhan pasti kasih kekuatan untuk bisa melewati. Tapi kenapa orang gak bahagia saat ibadah? Karena dia gak ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian apa lagi Bapak Saudara? Dia hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas. Dia lihat KTP-nya, oh saya Kristen. Kalau Kristen itu ke gereja, cari gereja terdekat. Ini pelas tuh luar biasa dengan dua bapak yang lainnya. Mereka dari Kuala Mandor Bay. Kemarin kami hitung itu, jauh juga ya. Yang dituju gereja yang panas lagi. Sama sekali gak nyaman. Jauhnya udah gak nyaman, tempatnya juga gak nyaman. Tapi puji Tuhan, rohnya nyaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat-jemaat yang cari kenyamanan, saya pastikan tempat ini bukan tempat yang nyaman. Karena panas. Semalam Angel susun kursi biasanya cuma 4 baris. Dia bilang, Pak Gem boleh nambah 1? Boleh majukan? Oh boleh. Dia tambah jadi 5. Saya bilang, kok banyak yang disusun? Punya iman ke kamu datang banyak? Punya katanya. Ya udah penuh sesuai imannya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai beribadah ke gereja hanya karena rutinitas, karena engkau melihat dirimu saya Kristen. No, tapi jadikan satu kebutuhan yang sangat mendesak untuk engkau segera lakukan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tidur rohani itu juga bisa ditandai dengan udah kurang berdoa. Ada yang berdoa sekali setahun? Ada yang datang ke gereja, saya pernah dengar dia ke gereja itu Natal, Paskah. Dia hanya mau ke gereja kalau Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Hanya itu saja. Setelah itu dia nggak mau. Katanya napas. Dia nggak tahu nanti napasnya ditarik. Tapi kita berdoa Bapak Ibu, dia segera bertobat. Amin. Ya. Kemudian apa? Dia lebih sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Aduh, 2 jam ke gereja lah, lumayan oh pelanggan datang. Oh 2 jam ke gereja, ternak ini bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kemarin kita bahas di Bible Study, salah satu orang yang membuat dia jauh daripada Tuhan adalah tarikan dunia. Dan tarikan dunia itu contohnya apa? Karena kesibukan yang kita toleransi. Pada hari ini gak gereja dulu, minggu depan masih ada. Pas minggu depan dia ngomong, minggu depan lagi. Sampailah 5 tahun minggu depannya gak pernah terjadi. Bapak Saudara, jangan sampai engkau mengalami tidur rohani dengan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan. Karena kalau engkau sudah tidur rohani, bahaya sekali. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita Bapak Saudara, tidur rohani itu berawal dari kelelahan rohani. Kalau fisik kita sendiri, kalau kita lelah, maka kita pasti apa? Tidur. Bapak Ibu, coba cek diri kita, apakah kita alami kelelahan?
Cek, cek. Ya. Kita lihat diri kita, apakah kita ini sedang mengalami kelelahan rohani? Kelelahan rohani itu bisa terjadi karena gini. Beribadah tanpa pengertian yang benar. Dia pergi ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari apa? Cari cewek. Dia bilang kan biasanya di gereja itu banyak yang cantik-cantik. Siapa tahu bisa angkut satu orang. Tapi lama kelamaan setelah lihat-lihat kok jemaat sini tua-tua. Akhirnya dia capek. Dia udah nunggu setahun lebih. Kok nggak ada yang muda-muda yang baru. Semua ini udah tua-tua semua. Cowoknya udah tua-tua. Akhirnya kelelahan. Capek deh, nggak usah ke gereja deh. Kenapa? Salah pengertian bisa jadi akhirnya kita malas. Orang salah pengertian begini. Kadang orang berpikir begini, ke gereja pasti diberkati. Tapi dia nggak berpikir bahwa ke gereja itu untuk diberkati akan ngalamin proses. Bapak Ibu Saudara, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin kita diremukan untuk dibentuk kembali jadi wadah yang indah. Karena ingat baik-baik, wadahmu yang kotor itu tidak pernah Tuhan isi kalau tidak pernah dibaharui. Wadah yang lama, hidup yang lama, meskipun engkau ke gereja, tapi kalau hidupmu belum diperbarui sebagai wadah yang baik, tidak akan pernah diisi. Kenapa? Percuma diisi, bocor, terbuang. Orang yang tidak takut Tuhan, dia punya banyak berkat tapi bukan untuk melakukan kebaikan. Dia punya banyak duit, dia foya-foya, dia pergi ke diskotik, dia mabuk-mabukan. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya duit. Tapi kalau kita datang ke gereja, Tuhan bentuk hidup kita. Akhirnya semua yang bolong-bolong itu diperbaiki semua. Apa? Berkat Tuhan itu bisa tertampung dengan baik. Setelah hidupnya berubah, dia mulai berpikir begini. Uang harus nabung, harus bantu pekerjaan, harus digunakan untuk sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang menyedihkan orang lain. Jadi ingat baik-baik, engkau datang ke gereja tidak serta-merta untuk engkau diberkati. Tapi terlebih dahulu wadahmu, hidupmu akan diproses Tuhan jadi wadah yang baik. Supaya bisa diisi. Kemudian kenapa bisa terjadi kelelahan rohani? Yaitu tadi yang saya bilang sebelumnya. Karena dia beribadah tapi tidak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Dia bertemunya Joni dan Jonah. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke gereja hanya mengalami pertemuan dengan saya karena saya khotbah. Tapi terlebih daripada itu engkau harus mengalami pertemuan dengan Tuhan. Gimana Pak caranya ketemu Tuhan? Ada nggak jalur VIP-nya? Ada. Bertemu dengan Tuhan itu bertemu dengan firman-Nya. Engkau terima firman Tuhan dalam hatimu, itu engkau sudah menerima Tuhan. Engkau menikmati saat kita memuji menyembah Tuhan. Saya lihat tadi pas lagu, semua semangat. Jangan sampai lagunya udah apa sih? Nggak ngerasa apa-apa. Bapak Saudara, kemudian kenapa orang bisa kelelahan rohani? Karena terlalu banyak beban yang ditanggung sendiri dan tidak mau berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita capek dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Tuhan udah bilang sama kita, datang sini saya berikan kamu kelegaan biar gak capek lagi. Kalau urusan di otak kita udah semberawut,
Semakin kita pikirkan, semakin semberawut Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya pada saat kita berdoa, kita letakkan di bawah kaki Tuhan, benang kusut itu bisa terurai dengan baik. Orang kelelahan rohani karena apa? Karena banyak beban yang ditanggung sendiri. Padahal udah Tuhan bilang, sini karena saya udah tanggung. Tapi kita masih sosokan bisa nanggung sendiri. Kemudian apa lagi yang membuat orang kelelahan rohani? Ini penting bagi orang yang sudah melayani Tuhan. Kita bisa mengalami kelelahan rohani karena sibuk pelayanan, tapi tidak pernah terhubung dengan Tuhan untuk diisi kembali. Yang melayani Tuhan, amen. Bapak Ibu, kalau Anda terus-terusan berdiri di tempat ini, tapi Anda nggak pernah bertemu Tuhan, saya jamin kamu kelelahan. Suatu saat kamu akan berkata, gak ada gunanya Tuhan, capek aja. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita pernah oleh Tuhan. Kita punya gelas, kita pakai terus-menerus, tapi gak pernah diisi, akhirnya kosong. Dan pada saat sudah kosong itu, kita akan merasakan gak ada kuasa Tuhan yang bekerja di hidup saya. Jadi hati-hati yang sudah mau melayani. Jangan sampai engkau melayani tanpa berjumpa dengan Tuhan untuk diisi kembali. Kenapa? Pada saat kita kelelahan, kita jumpa dengan Tuhan, kita itu seperti di-charge, dicas kembali dalam hadirat Tuhan. Makanya ini sering terjadi kalau worship naik, kalau Bible study. Kadang saya capek. Karena saya juga masih kerja Bapak Ibu. Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor. Nanti pulang, ibadah lagi. Kalau secara manusiawi capek nggak? Capek. Tapi ternyata saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tuh seperti dicas yang tinggal 30% baterainya jadi 100% lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan deh. Yang baru punya anak satu, punya anak kecil. Engkau capek dari kantor tapi engkau bertemu dengan anakmu, rasanya capekmu sembuh. Apalagi kalau bertemu dengan Tuhan, biar secapek apapun engkau akan disegarkan kembali. Yang bapak-bapak yang sering pergi jauh, engkau sedang capek kan? Tapi coba engkau bertemu anakmu, pasti semangat kembali. Amin bapak-bapak. Amin. Ya, jadi awal dari tidur rohani oleh karena kelelahan rohani. Oleh karena itu jangan sampai kita mengalami kelelahan rohani karena hal-hal seperti ini. Rohani kita harus tetap perkasa dalam Tuhan. Dan kedua Bapak Ibu Saudara, tertidur rohani itu membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan atau masalah. Matius 26:1 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya pernah lewat depan Kodam. Depan Kodam itu nggak pernah kayaknya terjadi apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terjadi apa-apa atau tidak terjadi apa-apa, saya lihat dua gerbangnya itu selalu ada tentara yang lengkap senjatanya. Berdiri mereka Bapak Ibu Saudara. Saya sempat berkata dalam hati, kenapa sih nggak duduk aja leha-leha gitu kan? Lagian nggak ada juga yang mau ngebom di situ kan? Tapi nggak peduli ada yang bom atau tidak ada yang ngebom, dia tetap berjaga-jaga Bapak Saudara. Nggak tahu entah AK-47 atau kaliber apa, dia lengkap senjatanya. Dia nggak nunggu ada musuh baru berjaga, tapi ada musuh atau nggak ada musuh, dia tetap berjaga-jaga. Seperti itu kita. Ada masalah, nggak ada masalah, harus tetap berdoa. Ada masalah, nggak ada masalah, harus tetap ibadah. Karena kalau engkau berdoa setelah ada masalah, terlambat. Katakan, samping kiri kananmu, terlambat. Makanya dikatakan berjaga-jaga Bapak Saudara. Berjaga-jaga itu sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah hujan baru mau beli payung. Terlambat. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa bisa membawa masalah dalam hidup kita? Karena contoh begini. Orang yang tertidur saat membawa kendaraan pasti kecelakaan. Ada yang namanya microsleep. Itu tidur sepersekian detik itu bisa menghilangkan nyawa. Karena lagi bawa mobil, kemudian tertidur tanpa sengaja, udah kemana-mana. Bapak Saudara, ada pekerja bank di salah satu bank. Teller, tahu teller ya, yang melayani Bapak Ibu untuk kas. Dia ada nasabah yang mau menabung. Dia mau menabung $1.000. Dia terima uangnya, dia input di pembukuan. Dan kemudian Bapak Saudara, dia ngantuk berat. Mungkin tadi malam baru clubbing. Dia ngantuk berat. Tahu kok Bapak Saudara, nolnya ditambah 3. Karena mencet 0 itu, Bapak Saudara memang 0. Tapi kalau nolnya kebanyakan, ribet. Dia pencet sampai $1.000.000, enter, masuk uangnya di rekening nasabah. Setelah beberapa saat dihitung kasnya, ternyata salah input. Dari 1.000 jadi $1.000.000. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semua orang yang mengakses transaksi itu dipecat dari bank. Oleh karena hanya masalah sepele, tertidur. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Kalau rohani kita tertidur, akan banyak masalah dalam hidup kita. Bapak Saudara, karena apa? Pada saat rohani kita tertidur, adalah waktu untuk iblis untuk masuk ke dalam dirimu. Biasanya curi itu datang kalau kita tidur, apa kita lagi tidur. Iblis juga gitu. Kalau rohani kita lagi tidur, maka iblis beraksi. Kalau engkau sudah jarang ke gereja, iblis itu paling mudah masuk. Bapak-bapak nih, kalau engkau sering ke gereja, inimu melek, ada teman yang ngajak, yuk ke diskotik, banyak cewek-cewek cantik. Engkau bisa bilang, enggak, itu bukan saya. Tapi coba, kalau engkau sudah lama tak ibadah, ada yang ngajak ke diskotik, ada cewek katanya. Langsung nanya, oh iya kah? Bolehlah. Sekali-sekali bolehlah. Mahal enggak? Enggak. Yuklah. Itu yang terjadi kalau kita tidur rohani. Mulai ikut-ikutan kemanapun dibawa. Kemudian Bapak Saudara, pada saat rohani kita tertidur, itu saatnya iblis mulai menabur. Karena tidak ada taburan benih firman Tuhan yang ditabur, maka gantian iblis yang menabur. Mulai ditaruh kekhawatiran dalam hidupmu. Dia mulai mencuri damai sejahteramu. Dia mulai membuat engkau orang yang emosian. Dia mulai membuat engkau orang yang ketakutan dalam banyak hal. Dia mulai membuat engkau ada sedikit yang gerak di rumahmu, engkau bilang itu hantu. Saya pernah katakan Bapak Saudara, jangan sampai engkau terusir dari rumahmu hanya gara-gara kursi gerak. Engkau bilang, hei iblis setan, ini rumah punya saya yang beli, nama-nama saya, kau yang keluar. Jangan sampai engkau yang keluar, iblis yang tinggal. Karena sudah ada banyak kasus seperti itu Bapak Saudara. Dia lihat ada banyak gerak-gerak di rumahnya, akhirnya dia ambil keputusan, rumah ini banyak penghuninya. Akhirnya dia yang keluar cari rumah baru. Engkau yang bersusah payah beli rumah, iblis yang bersuka cita. Karena engkau yang lari. Tapi kalau engkau punya Tuhan, engkau yang bisa buat iblis lari terbirit-birit. Nah, Bapak Saudara, oleh karena itu jangan sampai kita tertidur rohani. Karena kalau kerohanian kita tertidur,
iblis akan ambil kesempatan itu untuk menabur benih kebencian, menabur benih kepahitan, dan banyak benih-benih yang ditabur oleh iblis untuk merusak hidupmu. Ketiga, Bapak Saudara, tidur rohani itu bisa membuat kita sakit rohani. Galatia 5:19-20. Tadi sesudah ditabur, maka yang ditabur itu pasti bertumbuh. Dan inilah yang hasilnya Bapak Saudara. 3:2 ya. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu 1, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kalau rohanimu sudah tertidur, maka mulai engkau akan merasakan yang namanya mulai menduakan Tuhan. Mulai cari jimat. Ini berulang kali saya katakan. Anak-anak Tuhan, jangan sampai cari jimat karena engkau punya Tuhan. Lebih dari jimat itu. Bapak Ibu Saudara, roh yang membuat kita sakit rohani dan tidak mampu antara kehendak Allah atau tipu daya iblis. Saya berulang-ulang kali juga katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dosa itu tetap dosa. Nggak ada dosa karena satu alasan. Terkadang manusia gini, dosa itu relatif tergantung waktu dan keadaan. Yang bilang itu siapa? Manusia. Kalau tanya manusia yang tidur rohaninya, mencuri itu dosa? Tidak. Oh tidak, mencuri itu tidak, kita kan mencuri dari orang kaya. Banyak orang membenarkan diri Bapak Ibu. Oh bukan dosa mencuri karena saya mencuri dari orang kaya yang korupsi. Tapi saya mau katakan, engkau mau curi dari sumber mana saja tetap mencuri itu tetap dosa. Yang membuat dosa itu relatif adalah manusia. Sedangkan Allah punya prinsip dosa tetap dosa. Karena kita nggak bisa membedakan lagi mana kehendak Allah, mana tipu daya iblis. Kemarin di WA grup kami para pendeta dikirim satu video di luar negeri. Sudah mulai ada pernikahan Joni dan Jono Bapak Ibu Saudara. Mereka sama-sama senyum. Saya bilang waduh ganteng semua ini, gak ada yang cantik. Kenapa bisa ngalami gitu mereka? Karena mereka gak bisa bedakan mana perintah Allah, mana perintah iblis. Dan banyak hal lain lagi Bapak Saudara. Orang tertidur rohani cenderung akan menjadi pribadi yang mudah diombang-ambingkan dan ikut-ikutan. Dia udah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tiba-tiba ada satu teman, bro kamu kayaknya lama udah gak sembuh. Yuk kita ke dukun, ikut. Ke dukun ikut, ke gereja didoakan juga ikut. Sahabat pendeta doakan, sudah didoakan, selesai didoakan, ternyata 2 hari kemudian ada yang potong leher ayam di situ. Kita bingung, dia ikut Tuhan atau ikut? Kenapa itu bisa terjadi? Karena rohaninya tertidur, dia nggak bisa bedakan mana yang Tuhan mau, mana yang iblis mau. Ikut-ikut aja, yang penting aman katanya. Dan kemudian Bapak Saudara, jangan sampai kita tertidur rohani. Karena kalau kita tertidur rohani, akan banyak penyakit rohani yang menghampiri kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, orang yang jarang bersekutu dengan Tuhan, tandai dia. Dia itu orang yang mudah tersinggung, mudah marah, sangat mudah nipu orang. Memang yang bergereja masih ada karena dia memang lagi diproses. Tapi saya bilang kepada Bapak Ibu, orang yang gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gak ibadah, gak doa, pasti ada banyak ciri-ciri yang Bapak Ibu bisa lihat dalam dirinya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, tidur rohani itu akhirnya akan membuat kita mati rohani. Mati jasmani itu belakangan, rohani dulu yang mati. Mati rohani itu apa? Mengalami ketakutan yang begitu hebat, mengalami kekhawatiran yang begitu hebat,
nggak ngalami rasa lagi dengan Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 9. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2 ya. Seorang muda bernama Eutikus. Ingat namanya, Eutikus. Duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap. Dan ia jatuh dari tingkat ketiga, lantai 3 ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Gara-gara tidur dalam ibadah akhirnya mati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada lihat orang tidur-tidur di gereja, bangun kus. Eutikus bangun. Nanti loh. Mungkin bukan fisiknya yang mati, tapi yang mati. Karena apa? Nggak pernah terima firman Tuhan sebagai makanan roh. Mati pasti. Nah, Bapak Saudara, Eutikus mati, dia jatuh dari lantai 3. Ketika diangkat sudah mati. Tapi puji Tuhan, masih dapat anugerah. Paulus merebahkan badannya di atas Eutikus. Dan kemudian akhirnya hidup kembali. Pertanyaannya Bapak Saudara, yang sudah mati rohani kira-kira masih bisa hidup nggak? Bisa. Tapi satu kuncinya, harus datang kepada Tuhan. Mudah atau tidak, biasanya susah orang yang sudah mati rohani. Karena orang yang mati rohani itu biasanya dia angkuh, punya kebenaran sendiri, nggak mau ditegur, bebal. Kalau orang Pontianak bilang, apa Bapak Ibu Saudara? Bahasa Pontianak, bingal. Nggak mau dibilang lagi, keras kepala. Kita kasih tahu dia. Kita bilang begini Bapak Ibu Saudara, contohnya. Pak, Dek, jangan ngerokok ya. Ngerokok itu 2 bungkus sehari 60.000. Coba kamu hitung-hitung. Dalam 1 tahun kamu bisa beli motor. Dia balik tanya kita. Nah, kamu kan gak merokok. Udah punya motor belum? Orang yang mati rohani itu ada aja pembelaannya. Untuk gak mau datang ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kematian rohani itu adalah keadaan di mana seseorang terpisah atau terputus hubungannya dengan Allah. Gak pernah lagi manggil Allah. Gak pernah manggil ya Aba, ya Bapa. Gak pernah takut lagi berbuat dosa. Malahan berbuat dosa itu jadi kebanggaan. Pernah ketemu orang demikian? Berbuat dosa malah bangga. Berhasil nipu orang malah bangga. Berhasil ngancam orang malah bangga. Berhasil nampar orang malah bangga. Berhasil tidak berbuat senonoh malah bangga. Sedangkan bagi kita orang percaya, melakukan dosa itu adalah sesuatu yang memalukan. Tapi bagi orang yang mati rohani, sesuatu yang disebut aib akan menjadi mahkota mereka. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang mati rohani itu adalah orang yang murtad dan mendukakan Roh Kudus. Murtad itu apa? Dia tinggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia jual nama Tuhan hanya demi sesuatu yang duniawi. Orang seperti ini adalah orang yang mempermainkan Tuhan demi sesuatu yang duniawi. Kita nggak menghakimi mereka Bapak Saudara. Tapi sebagai orang yang beriman, kita hanya bisa berdoa untuk mereka. Supaya mereka dijamah hatinya oleh Tuhan. Dan rohani mereka yang mati bisa dihidupkan kembali pada saat mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, dia nggak takut lagi tentang penghakiman. Dan mati rasa itu, mati rohani itu mati rasa dengan Tuhan. Kita bawa dia pun ke gereja kalau dia mau. Dia merasa asing ada di gereja. Dia nggak bisa merasakan apa-apa. Nah Bapak Saudara, jangan sampai kita mengalami hal ini. Karena Tuhan sedang meminta kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan masuk ke dalam pencobaan. Yesus berkata kepada Petrus, tidak sanggup ke kamu berjaga-jaga 1 jam
saja dengan aku. Bapak Ibu, mari kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jagalah. Bagaimana supaya berjaga-jaga? Kita harus berdoa. Kita harus punya waktu menyembah Tuhan. Jangan hanya menyembah Tuhan pada saat di gereja. Yang setuju katakan amin. Menyembah Tuhan bukan hanya saat di gereja, amin. Dan kemudian baca firman. Minggu lalu kita setuju bahwa beberapa minggu lalu baca renungan WA gak cukup disebut mencintai firman. Tapi harus buka sendiri. Tanya maksud isi hati Tuhan. Supaya engkau jangan sampai tertidur rohani. Amin Bapak Ibu.